Salam sejahtera buat sahabat inspirasi dimanapun berada. Saya percaya semua dalam pimpinan Tuhan dan rindu akan berkat-berkat-Nya. Nat yang saya ambil di kitab Kolose 1 ayat 24, 25, 28 dan Kolose 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Maka Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sahabat inspirasi, gereja kita ada program pemuritan dan pelatihan ketua komcil yang diadakan oleh hambanya. Ada sebagian jemaat yang antusias dan meresponi dengan sungguh-sungguh dalam proses belajar dan pelatihan ini. Banyak hal yang diajarkan oleh hamba Tuhan, di antaranya tentang cara memimpin sharing atau diskusi firman Tuhan. Pelatihan yang diajarkan menggunakan metode Discovery Bible Study atau DBS. Di sini menerangkan bahwa semua kegiatan dan pembicaraan dalam kelompok kecil haruslah berpusat pada pembahasan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kelompok kecil, firman Tuhan dipelajari bersama dengan mendiskusikan kebenarannya. Adapun metode DBS ini dimulai dengan menyapa jemaat dan saling berbagi tentang apa yang sedang Anda syukuri dan tantangan apa yang sedang Anda hadapi saat ini. Berikutnya diajarkan untuk melakukan 4M, yaitu yang pertama, mendengarkan. Mendengarkan bacaan cerita dari Alkitab, lalu mintalah salah seorang untuk menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri. Yang kedua, mengamati. Mengamati apa yang dikatakannya, lalu bertanya tentang apa yang berkesan bagi Anda. Apa yang dikatakan cerita ini tentang Tuhan, dan apa yang dikatakan cerita ini tentang manusia. Yang ketiga, mempraktekkan pesan firman Tuhan secara pribadi yang akan dilakukan dan menulis pernyataan saya akan. Yang keempat, menceritakan kepada orang lain tentang kebenaran yang didapatnya. Sungguh memberkati pelatihan yang diadakan oleh hamba Tuhan tersebut, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan tersebut. Hal di atas adalah pelayanan yang dilakukan secara aplikatif hermeneutik yang dilakukan zaman sekarang. Sedangkan di zaman dahulu, Rasul Paulus sudah melakukan pelayanan untuk mengajar jemaat di Kolose, agar jemaat di Kolose hatinya bersuka cita, ada kesatuan dalam kasih, agar jemaat di Kolose mendapatkan kekayaan, pengertian, dan rahasia Allah di dalam Yesus. Ada di Kolose 2 ayat 2. Hati Rasul Paulus waktu melayani sangat bersuka cita, mau berkorban buat jemaat Kolose untuk menggenapi karya penyelamatan Kristus dalam dirinya. Nah, dari semua pengajaran yang kita terima dan berkat yang kita dapat, ujungnya adalah agar kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus ada 4 hal yang di dalam Kolose 2 ayat 7 menjelaskan. Yang pertama, kita harus berakar dalam Kristus, seperti akar pohon yang kuat atau fondasi bangunan yang kokoh. Yang kedua, bertumbuh di atas Kristus, sehingga terus berubah dan bertampak bagi hormat kemuliaannya, karena kita adalah Injil yang terbuka bagi Tuhan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, teguh di dalam iman,
sehingga tidak terombang-ambing oleh keadaan dunia yang tidak ada kepastian dan dapat membedakan ajaran-ajaran palsu di luar sana. Yang keempat, memiliki hati yang bersyukur, karena dengan bersyukur ada kuasa yang dahsyat untuk membawa hati kita tetap damai di dalam Tuhan Yesus. Jadi sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan, teruslah belajar dan hidupi akan kebenaran firman Tuhan, agar hidup kita makin bertumbuh di dalam iman dan makin mantap berjalan bersama Tuhan. Dengarkan ajaran Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, agar hidupmu diberkati dan jadi berkat buat orang lain. Maka sesuai dengan tema hari ini, maka ingatlah dalam hatimu demikian: saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus akan terus belajar dengan sungguh-sungguh dan menghidupi akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Kami mau menulis dalam loh hati kami dengan mengingat saya akan terus semangat belajar yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja kami dan melakukan firman-Mu, agar hidup kami berubah dan berdampak bagi banyak orang. Juga aku mau mengajar banyak orang untuk mengenal Engkau, seperti yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus dan hamba Tuhan di gereja kami, sehingga banyak orang akan mengenal Engkau dan mereka diselamatkan. Terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.